ketemu di lokasi di Masjid Nurul Jannah. Nurul Jannah ya. Pak Haji, mohon diperkenalkan nama lengkapnya Pak Haji. Nama saya Pak Haji Ngatman. Hah? Ya lokasi ini ada di Kampung Gardu, Kelurahan Buaran, RT 4 RW 1, Tangerang Selatan. Nah, Kalau lokasi jalan rayanya ya jalan dari arah Victor ke BSD, posisi tepatnya belakang sekolahan SD Buaran 1 2. Yaitu ada dua jalan Nurul Jannah, bisa masuk lokasi dari Jalan Nurul Jannah 1 bisa, dari Nurul Jannah 2 bisa, ya kira-kira 50 meter lah, nggak begitu jauh dari jalan rayanya. Bapak, Ibu, dan jamaah yang ingin melihat lokasi di mana kami berada, di masjid kami ini berada 50 meter dari jalan raya, gitu aja. Bisa disampaikan Pak Haji, ini terkait ada kegiatan apa di sekitar lokasi ini Pak Haji? Nah, kami ini sedang membangun masjid yang udah kami dirikan, yang awalnya itu dari musola yang kecil. Alhamdulillah kami bangun menjadi lebih besar lagi, yang tadi awalnya itu 100 meter itu tanah wakaf aslinya, dan berkembang menjadi 140-an sekian. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, bertambahnya warga di sekitar kami itu, jamaahnya alhamdulillah bertambah terus. Ya akhirnya kami dari DKM berinisiatif menambah lokasi, menambah bagian depan ini. Ya alhamdulillah jamaahnya semakin nambah lagi juga. Akhirnya kita musyawarah menambah lokasi sebelah kiri lagi. Jadi tambal sulamnya ini yang udah kami laksanakan. Jadi dengan seperti tadi, makin bertambahnya wilayah kami, yaitu menjadi wilayah kota Tangerang Selatan, alhamdulillah. Jadi ada pertokoan, perkantoran, apalagi wilayah tekno itu yang juga semakin berkembang. Jadi kita memikirkan kalau hari Jumat itu, jangankan kita bicara soal Idul Fitri, Idul Adha gitu, itu kan momen yang luar biasa. Jadi ini kita bicara hari Jumat aja. Untuk Jumatan kita kekurangan lokasi untuk menampung jamaahnya gitu Pak. Jadi untuk wilayah sekitarnya sampai di emper-emperan penuh dengan jamaah. Dan ya apa ini yang kita pikirkan dari DKM itu, kalau situasi dalam keadaan hujan atau cuaca mendung, tadinya awalnya santai-santai aja, kayaknya mendung belum turun gitu ya, tapi ternyata waktu khotib naik mimbar ya gerimis mulai turun, makin besar, sementara ya yang jamaah di luar kan udah pada memenuhi halaman, nggak ada tempat berteduh, nggak ada tempatnya. Ini itulah yang kami pikirkan. Sementara kami sebagai DKM ya merasa nggak nyaman, walaupun kita di dalam kan kita memikirkan jamaah yang di luar gitu Pak. Iya, kita pikirkan gimana ini, sementara ya intinya daya tampung kapasitas jamaah sudah nggak memungkinkan Pak. Betul Pak, udah nggak memungkinkan untuk ini, untuk mengembangkan lagi di sekitar wilayah masjid ini udah nggak bisa. Lalu, karena ya kan itu Pak, kekokohan bangunan ataupun kayu ataupun apapun di sini masih layak Pak, masih cukup. Jadi sementara sebenarnya ini untuk tukang-tukang juga kemarin menggempur bagian yang dicor itu masih kuat dan memang masih kokoh. Jadi memang sebenarnya masih layak untuk ini dipakai. Cuman ya itu kendalanya untuk kapasitas saja. Jadi untuk pembangunan itu ya intinya dilatar belakangin dengan kebutuhan untuk menampung jamaah itu aja Pak. Pak, lalu ini sudah berapa lama Pak, mohon izin ngarep saya Pak? Ya. Berapa lama Pak ini pembangunan sudah, atau kerjaan ini sudah berapa lama Pak? Kalau kerjaan ini udah dimulai sekitar ya
jalan 3 mingguan apa 3 mingguan, karena terkendala ya apa ini membangun dengan lokasi yang udah ada emang agak merepotkan. Jadi membongkar yang ada, kita menggali, membangun itu memerlukan waktu. Nah, Kecuali kalau kita membangun di lahan yang terbuka itu akan lebih cepat. ya. Iya. Lalu jamaah selama ini yang sudah maksudnya sholat Jumat atau sehari-hari bagaimana Pak? Ya sholat Jumat, sholat 5 waktu ya alhamdulillah biasa berjalan seperti biasa. Ya kalau untuk Jumatan udah 2 kali Jumatan ini kayaknya jamaahnya ya terus terang berkurang karena dia mungkin melihat lokasinya, saya udah nggak kebagian tempat karena udah sangat dipadatkan pun juga emang udah nggak bisa lagi. Jadi mungkin dia udah yang ada waktu dia cari ke masjid lain gitu Pak. Langkah selanjutnya Pak, ini dalam tahap pasti pembiayaan. Bagaimana Pak dari DKM sendiri? Ya sementara kita dari DKM dan pelaksana pembangunan kita ya kita masih menggali sumber dana di wilayah seantero masjid sini aja, RT 4 RW 1, dan nanti minggu depan insya Allah kita akan berkembangkan ke RT sebelah itu. Soalnya ya kita tenaganya juga bisa ya, soalnya bersama dengan masyarakat bisa ya. Ya ini kita usahakan semaksimal mungkin kita untuk wilayah warga seantero wilayah RT 4 dulu Pak. Gotong royong gitu ya. Dananya berapa Pak yang dibutuhkan untuk pembangunan ini Pak? Kalau di sini dianggarkan itu 2.681.760. Yang pasti nanti konstruksinya juga bukan abal-abal ya. Oh yang itu. Kita jangankan ini masjid yang akan dibikin bertingkat Pak. Ini kita tadinya musola yang kecil aja nih udah luar biasa Pak. Apa itu besi 16 ulir itu jangan dengan kondisi konstruksi yang karena kita memang memikirkan untuk jangka panjang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah 20 tahun lebih juga kondisi masih bagus. Pak, berkaitan ini sudah ada komunikasi belum mungkin dengan Dewan Masjid Indonesia tingkat Tangerang Selatan, sudah pernah belum Pak? Belum Pak, jadi kita masih seperti tadi saya sampaikan, jadi kita masih berkutak-kutik masih seantero segini aja. Jadi baru sampai kelurahan. Kalau kelurahan udah mengetahui. Harapannya seperti apa Pak dari DKM sendiri? Ya harapannya selain kita mengharapkan dari hamba Allah semuanya yang udah tahu, yang lalu lalang di sekitar ini di Jalan Raya Victor, ya kita kan udah pasang spanduk, dan juga kita mohon maaf semuanya warga yang melalui wilayah Jalan Raya Victor kalau merasa terganggu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Emang itulah bisanya kami menggali sementara memang dari situ. Seandainya dari para pengguna lalu lintas merasa terganggu, saya tahu pasti terganggu. Tapi kami tidak ada kata lain kecuali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi seandainya Bapak Ibu semuanya yang lewat Jalan Raya Victor mau melihat lokasi apa yang benar pembangunan ini masjid, silakan. Seperti tadi dari awal saya sampaikan, lokasi masuk hanya 50 meter. Yang terakhir ini memang masjid memang untuk umum. Karena zamannya udah maju, udah modern, ya siapapun untuk menghindarin kecurigaan, ya alangkah baiknya yang mau menyumbang kita mohonkan untuk ditransfer aja ke BSI. Nomor rekening kami 72036500897. Ya berapapun kami alhamdulillah kami terima dengan senang hati. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya yang memberikan sumbangan, mudah-mudahan akan dapatkan rezeki yang lebih besar lagi. Semuanya Allah yang. Nama siapa BSI Pak?
BSI atas nama Masjid Nurul Janah. bukan pembangunan Iya. atas nama pembangunan Masjid Nurul Janah. Itu ya. Iya. Namanya ya, Pak Haji, ya. Iya. Mm-mm. Terima kasih Pak Haji. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tadi itu dengan Pak Haji Ngatman tadi. Iya, Pak Haji Ngatman ini sebagai DKM di Masjid Nurul Janah, dan saya perwakilan ya dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Nurul Janah. Dan Masjid Nurul Janah kami juga memang ada pengajian khusus ibu-ibu gitu kan. Kami mohon doa dan mohon keikhlasannya dari ibu-ibu dan bapak-bapak untuk pembangunan Masjid Nurul Janah ini gitu. Terkait untuk masalah pendanaan, memang kami sangat membutuhkan pendanaan ini gitu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang dua muka. Toiletnya di sebelah. Ada satu. Kalian mau? Dua. Ini untuk wanita apa untuk? Enggak, ini pria Pak. Pria. Kita sebelah sana. Oh gitu. Ya, ada. Ini dulu ini apa? Riwayat apa Pak? Ini ya tadinya untuk ini. Ini bukan sahabat dulu, musolahnya dulu ya. Ya tadinya kan waktu masih kecil di sini buat Imam, buka mimbar. jalan masuk. Oh jalan. Di sebelahnya Pak. Kusen sendiri masih kuat ya Pak? Ya. Kusen sendiri masih kuat. Masih kuat Pak, masih kokoh. Nggih. Ya. Sistem desainernya apa? Desainnya bangunan apa nih Pak? Dulu. Ya ini yang desain Pak Gerianto. Tadinya kan pokoknya intinya kita membangun musola itu dari yang kecil tuh kita dibesarin untuk menghilangkan apa tuh tiang di tengah ya, Ya. apa penyangganya Nggak ada. kita menghindari supaya nggak ada ini gimana gitu. Jadi sebetulnya tanpa tiang tengah. Tanpa tiang Jadi, tengah. jamaahnya bisa menambah lebih banyak. Biasanya ada tiang tengahnya ya. Iya, ini kan tanpa tiang tengah kami bangunan. Ini bangunan masih alhamdulillah masih. Nggak ada apa model Tionghoa atau model anu apa yang penting ini ya Pak ya, berdiri. Siap. Ini nggak ada tiang tengahnya ya. Apa nih Pak? Ya, Kubahnya Pak di mana? ya. Kubah ada? Di atas ada ya? Kecil ya? Siap. Oke, ini masih pakai kipas alami. Oh tiang, Tiangnya ini panjang kali lebar ini galian cakrayannya cakraya. satu kali. Emang repot kalau yang bawa kendaraan